selamat datang kembali di podcast Ruang Informasi. Bersama saya Saada Hafiz yang akan menjadi host kamu pada episode kali ini. Nah, Sobat Jatim, Pemprov Jawa Timur mempunyai podcast resmi yang dikelola Dinas Kominfo Jatim yang berisikan obrolan tentang program dan kebijakan Pemprov Jatim, juga tentang hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, bahkan tentang event dan public figure yang sedang dibicarakan oleh masyarakat luas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ibu yang keren, ibu yang luar biasa, hari ini hadir untuk kedua kalinya di podcast kami, podcast Ruang Informasi, Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ibu Indi. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum Bu Sada dan Waalaikumsalam. Ya. Sobat Jatim semuanya. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, Oke. sehat, tetap semangat. Iya, belakangan sibuk ya Bu ya. Alhamdulillah, iya. Kita ini Eh, sekarang ini lagi dibutuhkan sama teman-teman peternak kita yang ada di daerah-daerah karena sekarang ini kita lagi berjibaku bagaimana kita saat ini bersama teman-teman petugas yang ada di kabupaten, dari petugas dokter dan paramedik dan petugas lainnya untuk kita bersama-sama eh, memberikan pengobatan kepada ternak-ternak kita yang lagi sakit, iya. terutama PMK saat ini yang lagi mulai merangkak naik lagi, dan juga kita lakukan vaksinasi untuk ternak-ternak kita yang sehat. Sehat ya, Gitu. harus ya. Heeh. Oke, kita hari ini mau ngobrol tentang wabah PMK yang sekarang melanda Jawa Timur, Ibu. Nah, ini Nggih. kan apa namanya, Ibu sangat concern sekali ya ini karena saya kira kok Jawa Timur sering ya terjadi wabah PMK. Nah, ini bagaimana Ibu wabah PMK ini? Sebenarnya PMK itu penyakit seperti apa? Boleh dijelaskan sih, Ibu? Nggih, nggih. Jadi PMK atau penyakit mulut dan kuku atau food and mouth disease ya, Sobat Jatim, ini kita mencoba mereview kembali sebenarnya PMK itu penyakit apa sih gitu ya. Jadi PMK atau food and mouth disease ini sudah ada sejak tahun 1900-an, 1980-an itu sudah ada. Bahkan kita sudah melakukan pada waktu itu pembebasan Indonesia terhadap penyakit food and mouth disease. Nah, ini kita waktu itu kita lakukan dengan cara pengobatan dan juga vaksinasi secara massal. Nah, pada akhirnya tahun 1989 kita sudah tidak lakukan vaksinasi dan kita dideklar bebas terhadap penyakit food and mouth disease ini. Nah, ini kita mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Mm-mm. Jadi, Oke. penyakit food and mouth disease ini merupakan salah satu penyakit yang dalam pengawasan oleh pejabat otoritas kesehatan hewan, baik secara nasional maupun secara internasional. Oke. Jadi ada organisasi kesehatan hewan dunia, inilah yang memantau negara-negara mana yang terjangkit oleh food and mouth disease dan negara-negara mana yang bebas. Karena food and mouth disease ini menjadi salah satu prasyarat untuk melalu lintaskan ternak dan turunannya untuk bisa dikirim ke negara-negara yang bebas. Kalau negaranya ada food and mouth disease, harus diselesaikan dulu dengan pengobatan Baik. dan vaksinasi. Nah, Oke. tahun 86 kita dideklar tanpa vaksinasi kita sudah bebas dari food and mouth disease sampai tahun 90 ke sini akhirnya terjadi lagi Terjadi kasus lagi. pada tahun 2022 Oh. pada bulan Mei tanggalnya 6. Ingat aku karena apa, waktu itu hari raya, Oh. semua lagi pada sungkeman, semua lagi pada makan ketupat. Kami sama teman-teman di lapangan karena kita harus ngambil sampel darah karena waktu itu ada beberapa gejala pada ternak yang mengarah ke sana, sehingga kita memastikan bersama BB Vet dan juga bersama Pusvetma kita mengambil sampel untuk kita lakukan analisa pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan apakah ini benar PMK apa tidak. Nah, ternyata kita juga sempat shock dan kaget, ternyata positif pada eh,
tanggal 6 Mei tahun 2022. Nah, sejak saat itulah kita punya PR yang nanti cukup panjang untuk kita juga menyelesaikan bagaimana kita harus kembali bebas terhadap penyakit food and mood disease ini. Oke. Begitu ceritanya. Iya, iya. Terus gini, mungkin nggak banyak yang tahu ciri-cirinya kayak gimana sih, Bu? Jadi penyakit food and mood disease ini disebabkan karena virus. Mm-mm. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus ini menular. Hmm. Nah, ini gejalanya salah satunya adalah panas, suhu tubuhnya panas. Kemudian ada hipersalivasi. Hipersalivasi itu kalau bahasa Jawa itu banyak mengeluarkan air liur. Kemudian juga terdapat lesi-lesi atau luka-luka di sekitar mulut. Kalau kita Kalau itu manusia tuh kayak kayak sariawan gitu. sariawan gitu, Iya. terus mengeluarkan banyak saliva atau air liur, dan juga terdapat luka pada kaki atau teracaknya. Nah, ini disebabkan karena virus. Nah, pertanyaannya, hewan apa saja yang rentan Iya, terhadap iya. penyakit foot and mouth disease ini? Salah satunya adalah sapi, Hmm. kambing, domba, kerbau, dan babi Oke. yang berkuku genap. Hmm. Nah, untuk kuda gimana? Kuda ini berkuku tunggal. Oh. Jadi beda ya. Jadi babi ini berkuku genap, sehingga itu ternak rentan kita. Nah, Jawa Timur ini terkesan heboh gitu ya, karena memang di Indonesia populasi terbanyak itu ada di Jawa Timur. Ya. Sehingga kita ini kalau sudah ada penyakit ya paling sibuk, paling berat penanganannya karena jumlahnya banyak, dan kita memiliki 38 kabupaten kota. Nah, ini PR berat kita karena branding kita adalah Jawa Timur itu gudang ternaknya Indonesia. Sehingga bagaimana kita harus mempertahankan branding Jawa Timur sebagai gudang ternak itu, salah satunya kita harus bisa mengendalikan penyakit food and mood disease ini dengan clear, walaupun butuh waktu, butuh biaya yang nggak sedikit. Iya. Itu. Saya dengar kemarin itu mulai ditemukan kembali akhir 2024 ya, Ibu ya. Sampai sekarang bagaimana Bu kondisinya? Oke. Jadi ditemukan kembali itu enggak, Bu, sebenarnya ya masih ada. Begitu kita declare wabah, kemudian muncul tahun 2022, itu kemudian kita obati, kasusnya turun. Turun, kemudian sampai pada tahun 2023 itu Pak Menteri ada SK Menteri yang menetapkan sudah ada turun status dari wabah menjadi tertular. Berarti turun status penyakitnya. Karena status penyakit ini yang menetapkan adalah pejabat otoritas veteriner nasional. Nah, ini sudah turun statusnya. Nah, tahun 2023 sudah turun, landai zero kasus. Nah, kebetulan ada musim hujan, lalu lintas ternak mulai mulai padat lagi karena ini mau hari raya Idul Adha, sehingga banyak peternak kita mulai belanja di kandang, terus untuk juga kita masukkan ke kandang untuk dipelihara. Nah, ternak-ternak yang dari pasar ini mungkin yang tadinya belum tervaksin dari mana-mana ya, karena pasar ini kan sapinya bisa dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, kemudian juga dari Jawa Timur sendiri. Itu ada yang beberapa yang tadinya masih pedet, ada yang belum divaksin sampai doro ya, sampai siap untuk dijual, itu ada beberapa yang belum divaksin. Ditambah dengan kondisi cuaca yang lagi nggak bagus, itu juga kondisi ternak sama kita. Kalau cuacanya pancaroba kan kita juga gampang flu, Betul. sama ternak kita juga seperti Jadi itu. cuaca hujan juga mempengaruhi ya? Ngaruh di kondisi ternak ya. Oke. Ngaruh di kondisi ternak, karena ternak dengan pakan yang tidak bagus, artinya kalau musim penghujan kan hijauannya banyak, tetapi biasanya terus banjir. Kalau banjir kadang-kadang kualitas hijauan ini basah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap intik pada kecernaan di rumen ya. Kalau itu karena lambung ganda di rumen atau di pencernaannya sapi dan lain-lain. Sehingga itu akhirnya muncul kembali di akhir 2024. Ini kasusnya mulai naik lagi. Nah, ini kita sedang tangani sampai dengan hari ini. Bu, boleh diceritakan Bu bagaimana sibuknya Ibu
menangani PMK ini? Kan ada banyak daerah ya yang mungkin ada ditemukan ya, Ibu ya. Ya, jadi kita ini punya 38 kabupaten kota. Sekarang ini yang sudah melaporkan dan kasusnya cenderung naik itu sudah ada 35 kabupaten kota. Hanya 3 kota yang kasusnya itu belum terlaporkan, yaitu kota Surabaya, Oke. kota Mojokerto, dan kota Pasuruan. Karena memang nggak punya banyak ternak ya, karena ternak yang datang langsung slaughter. Iya. Sehingga karena memang populasi kita cukup besar, ternak rentan kita pada 2022 itu 10,4 juta. Sekarang ini karena sudah ada penurunan juga populasi, ternak rentan kita jumlahnya 9,2 juta saat ini. Itu Cukup angka yang besar, cukup besar ya, Ibu ya. cukup besar. Ibu, saya setahu saya itu Madura itu paling banyak ya produksi, bukan produksi ya, apa sapinya. Hmm. Gimana nggak di sana? Gimana? Madura 4 kabupaten, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, semuanya ada kasus. Semua ada kasus. Semuanya ada kasus untuk PMK ini. Tapi semuanya sudah kita kondisikan dengan pengobatan, dan yang sehat kita vaksin. Insya Allah semuanya saat ini sudah mulai terkendali. Artinya kita sudah siap dengan obat, siap juga dengan vaksin. Itu yang dibutuhkan saat ini. Jadi untuk saat ini, peternak kita. iya. Jadi saat ini berarti hampir semua ternak ya di Jawa Timur itu sudah tervaksinasi. Boleh dikatakan begitu, Bu? Kita di periode tahun 2022 sampai dengan 2024 itu kita sudah melakukan vaksinasi sebanyak 14,8 juta ekor dosis ya. Itu dari sapi, kerbau, kambing, kemudian juga babi. Nah, yang tahun ini kita kemarin distribusikan vaksin dan juga obat-obatan kepada teman-teman kita yang di kabupaten kota. Tugas kita, para dokter dan para medik yang ada di kabupaten kota sebanyak 165.000 dosis. Nah, sampai hari ini yang periode Januari ini ya, Januari kemarin, ini sudah sampai dengan akhir Januari ini, insya Allah kita hari ini sudah angka yang terlaporkan di Isiknas 125.000 dosis sudah kita vaksin dari 165.000 dosis yang kita distribusikan ke kabupaten kota. Target kita sampai dengan akhir Januari ini kita selesai 165.000 dosis. 165.000 dosis. Kebayang ya, Bu, gimana sibuknya teman-teman di Luar Dinas biasa. Peternakan. Okay. Nggak libur, Bu. Nggak Kemarin ada libur libur. loh. Nggak ada libur. Imlek. Kita nggak libur. Kebetulan kita di lapangan bersama teman-teman dokter hewan dan juga teman-teman pejabat otoritas veteriner yang di kabupaten kota, petugas lapangan semuanya, dan Bapak Ibu Kepala Dinas yang juga ikut hadir. Bahkan sekarang Bapak Ibu dari Dewan juga sangat peduli ikut hadir bersama-sama kita mengendalikan di lapangan bersama-sama. Betapa sangat pentingnya untuk menangani PMK ya, Ibu. Betul. Ya, karena ternak ini di Jawa Timur sangat terkenal sekali, produksi ternaknya sangat tinggi dan diimpor juga diekspor ya ke luar provinsi ya, Bu ya. Nah, ya, pengiriman antar pulau. Pengiriman antar pulau. Nah, untuk pentingnya ini, adakah edukasi untuk para peternak dari kita? Kita selalu memberikan pendampingan KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak kita, dan juga kepada pedagang, dan juga kepada berantai, dan juga kepada pelaku usaha di bidang ternak, baik itu untuk jagal juga, karena ini kan rantainya itu di situ ya. Ada peternak, pedagang, belantainya, ada jagalnya. Nah, ini kan merupakan satu rangkaian rantai. Nah, yang kita sampaikan saat ini lalu lintas ternak yang perdagangan antar kabupaten dan juga antar pulau, ini kita sampaikan bahwa
ternak yang dijual dipastikan adalah ternak-ternak yang sehat. Ini ya. Nah, kami sudah menyiapkan petugas, ada dokter hewan kita ada 1.500-an dokter hewan kita. Oke. Kemudian juga ada paramedik kita juga ada 3.000-an seluruh Jawa Timur. Ini yang mengawasi itu semua. Bahkan kita ini punya pasar ternak sebanyak 185 unit pasar Di ternak 38 di kabupaten. 38 kabupaten kota. Nah, saat ini ada 85 unit yang sudah ditutup sementara selama 14 hari atau nanti sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau memang dibutuhkan perpanjangan akan dilakukan perpanjangan, seperti kemarin di Kabupaten Tulungagung dilakukan perpanjangan penutupan pasar karena memang secara kearifan lokal dikehendaki seperti itu. Tapi ada beberapa yang memang belum ditutup pasarnya karena memang kami juga tidak menghendaki perekonomian ini macet. Nah, pasar yang masih beroperasi ini dipersyaratkan beberapa hal teknis yang harus dilakukan SOP-nya. Salah satunya kita ada petugas yang ada di pasar, baik teman-teman dari dokter hewan maupun juga dari paramedik dan petugas lainnya, itu untuk ngawasi lalu lintas pasar. Ternak yang ada di pasar hukumnya wajib adalah ternak yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sehat itu artinya apa? Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibawa ke pasar. Badannya tidak panas, tidak ada gejala klinis hipersalivasi atau luka di sekitar mulut dan juga luka di kaki. Nah, itu yang harus dipersyaratkan. Kalau ternak nggak sehat nggak boleh dibawa ke pasar. Karena apa? Nanti nulari yang lain. Itu ya. Tuh, kemudian ternak yang dibawa ke pasar juga harus sudah dilakukan vaksinasi minimal 1 kali. Itu ada kartunya. Ada kartunya. Ada Jadi kartu ada sehat gitu ya. betul. Kayak kita Jadi di posyandu betul. ya. Jadi sudah dilakukan vaksinasi 1 kali pakai Aptovac atau apa pada tanggal berapa Ternyata itu hewan ada. juga ada kayak Oh gitu iya, ya. Jadi penanganan ternak ini untuk virus sama dengan penanganan pada manusia. Karena hewan hidup, virusnya, cara berkembangnya, biaknya juga sama, cara penularannya sama. Tinggal kita melihat spesifik virusnya seperti apa, serotipnya seperti apa, ya gitu aja. Nah, jadi itu tadi pasarnya yang dibuka itu, kemudian dilakukan desinfektan atau biosecurity pada alat angkut. Jadi kita kemarin juga bersama Pak Gubernur, Bapak Gubernur juga melakukan penyemprotan peninjauan di pasar Probolinggo. Kita lakukan biosecurity bersama BPBD. Kita lakukan penyemprotan disinfektan pada truk-truk yang mengangkut itu untuk mengurangi penularan dari satu pasar ke pasar lain atau pada saat di jalan. Nah, itu. Kemudian orang ini juga sebagai sumber penularan juga. Orang yang dari pasar atau orang yang menangani ternak kemudian memegang ternak yang sehat, bisa jadi ternak yang sehat jadi ketularan juga. Nah, ini juga kita lakukan edukasi kepada peternak kita, jangan sampai ada dibatasi orang untuk lalu lalang masuk ke dalam kandang. Sebenarnya ada penularan enggak Bu antara hewan ke manusia itu? Tidak ada. Itu namanya zoonosis. Tidak ada menular dari hewan ke manusia. Sehingga ini dari hewan ke hewan. Jadi alhamdulillahnya tidak ketularan manusianya. Cuman manusia ini bisa menjadi agen penular. Karena sepatunya ada mungkin cemaran virusnya nempel di situ, di baju kita. Makanya kalau mau masuk, ya bajunya harus ganti. Sama seperti pada saat kita COVID. Dari luar kita mau masuk, bajunya ganti dulu semuanya. Ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Jadi itu KIE kita lakukan pendampingan kepada peternak kita bahwa biosecurity di kandang harus. Kemudian juga dilakukan kebersihan kandang. Biasanya kan fesesnya, kotorannya itu lama ditunggu nggak dibersihkan. Nah, sekarang ayo bersih-bersih kandang. Jadi kandangnya kita lakukan pembersihan sehingga tidak ada bau, tidak ada cemaran, tidak ada air menggenang, tidak ada feses yang menumpuk. Itu yang kita anjurkan. Dan dilakukan penyemprotan desinfektan. Kita juga sudah distribusikan kepada peternak-peternak kita dan petugas itu alat semprot dan juga desinfektannya. Itu untuk kandang-kandang. Kalau yang untuk di pasar kita dengan BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan yang satu lagi yang saya tekankan kepada peternak kita, jangan panik selling.
Kalau ternaknya sakit, laporkan ke petugas, kita obati. Jangan keburu dijual, nanti dijual dengan harga murah, makin dia terpuruk, makin ruginya banyak. Nah ini, terutama yang betina-betina ini jangan gampang-gampang dijual, disembelih, akhirnya pabriknya kita ini berkurang karena betinanya Betinanya disembelihin gitu. Nah, disembelih. kita juga ada perda pemotongan pengendalian betina produktif. Kita punya Oke. perdanya. Oh, Sehingga ternak atau sapi-sapi yang produktif betina atau perempuan ya kalau itu enggak boleh dipotong tuh karena itu pabriknya sapi kita, pabriknya kambing kita gitu. gitu Jadi ya. itu pendampingan itu selalu kita lakukan bersama teman-teman dokter dan paramedik dan juga petugas lainnya. Nah, kita mengorkestra ini termasuk dengan teman-teman BPBD karena BPBD ini juga yang gede-gede butuh mobil penyemprot gede untuk di pasar-pasar kita dengan teman-teman BPBD gitu. Edukasi itu juga termasuk bagaimana cara kasih makannya ternak ya, Bu ya? Oh iya pasti. Oke. Mm-mm. Karena dalam pemeliharaan ternak itu ada manajemen namanya manajemen tata laksana kandang ya kandangnya harus bersih kita lakukan pendampingan kemudian ternaknya juga harus diberi pakan yang baik itu dari sisi kualitasnya harus bagus kuantitasnya harus cukup kualitasnya bagus tapi kuantitasnya sedikit masih lapar sama daya tahan tubuh ternak itu juga tergantung dari pakan untuk recovery terutama pasca sakit itu harus diberi pakan yang bagus kualitasnya sama seperti kita habis sakit kan kita makan protein makan telur makan sate kan gitu sama Sama. sehingga imbangan crude proteinnya harus cukup untuk metabolisme penggantian sel-sel yang rusak asam amino harus cukup kemudian energi juga harus cukup kemudian selenium mikro mineral juga harus cukup biar ternak-ternak pasca sakit ini bisa segera recovery dan bisa bereproduksi kembali sehingga ternaknya bisa betina bisa estrus minta kawin kita IB bunting lagi gitu. Oke. Jadi memang Jadi rentetannya cukup panjang cukup karena ini ternak panjang. hidup ya, barang Oke. urip Bu. Jadi ini analog sih sama kita sebagai manusia, cuman ini pada ternak dia nggak bisa ngomong, tapi Pak Dokter sama Bu Dokter ini pinter tanpa anamnesis mereka sudah bisa ngerti apa yang dibutuhkan oleh ternak-ternak kita. Menghewankan hewan atau memanusiakan Animal welfare, manusia. Apa ya nih? kesejahteraan hewan, Oke, oke. animal welfare. Siap. Oke. Bu, terkait vaksin dan Heeh. disinfektan yang diberikan ke ternak itu gratis ya? Saat ini vaksin itu ada berapa mekanisme. Hmm. Yang peternak rakyat itu kita support dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, itu kita berikan gratis. Pada peternak-peternak yang mampu, misalnya di bawah KUD atau industri pengolah susu, kan ada mega farm yang seperti Greenfield, yang Betul. Nestle juga punya. Hmm. Nah ini diharapkan mampu mandiri. Nah ini ada beberapa yang sudah mandiri seperti Rojokoyo di Banyuwangi itu vaksin mandiri hampir 5.000 dosis. Semuanya terlaporkan kepada kita. Kemudian Greenfield itu juga melakukan vaksin mandiri. Kemudian ada beberapa KUD seperti Kanjabung dan juga mungkin dari Kopsai ini juga sudah melakukan vaksin mandiri. Ini luar biasa kesadaran peternak-peternak kita untuk bagaimana kita bersama-sama mengendalikan PMK ini yang kuat mandiri. Nah, peternak rakyat inilah yang kita support dari pemerintah baik provinsi, kabupaten maupun dari pusat untuk vaksin-vaksin dan desinfektannya. Oke. Ibu, saya mau ada pertanyaan ini. Pernah nggak sih Bu ada kejadian yang namanya petani peternak itu Mm-mm. panic buying, Mm-mm. panic buying, panic Panic selling, selling. ya panic selling, kemudian sudah dijual. Nah kalau memang sudah dijual atau disembelih gitu, aman nggak sih Bu itu apa dimakan daging? Kalau dagingnya aman, Oh gitu. dagingnya aman. Nah, bagi ternak yang sakit ya di bagian yang sakit aja nggak usah dikonsumsi. Tapi kalau daging overall aman. Nah, panik selling inilah yang kita selalu himbau kepada peternak kita. Nggak usah panik, itu bisa sembuh kok PMK. Hmm. Kalau panik, akhirnya nanti cuma dijual, cuma di harganya cuma 1 juta, 2 juta, ruginya banyak.
Nah, laporkan kepada petugas. Kalau ada yang sakit, laporkan ke petugas. Nanti petugas akan hadir, akan datang untuk membantu ngobatin sapi-sapi yang sakit. Nah, sapi-sapi yang sehat dilakukan vaksinasi. Oke. Gimana Bu kalau peternak itu melapornya? Ada nomor khusus atau bagaimana? Atau call center ada nggak Kita di punya call peternak? center. Call center itu ada call center nasional ada, call center provinsi ada. Kemudian di masing-masing kabupaten pendekatannya lebih dekat ke petugas yang ada di kabupaten. Hmm, Sehingga setiap kabupaten, kecamatan itu kita punya petugas dokter hewan dan paramedik. Tinggal lapor aja, tinggal datang. lapor aja. Tinggal lapor aja. Hmm. Nanti lapor, Pak Mantri, sapi saya sakit, datang Pak dokternya, Pak Mantrinya datang. Itu yang di Seperti ya daerah itu ya Bu ya. daerah. Jadi Sehingga ngeling Bu. Jadi kita ada namanya pelaporan Isignas. Jadi ya sistem kesehatan hewan nasional itu kita ngeling seluruh Indonesia. Itu berapa sapi kita yang sakit, berapa sapi kita yang sembuh, berapa sapi kita yang sudah divaksin, itu seluruh Indonesia terlaporkan di sistem Isignas yang dikelola Signas. oleh Kementerian Oke. Pertanian. Itu sebuah aplikasi gitu ya Bu. Aplikasi sistem. Oke, oke, oke. Ibu tadi kan menjelaskan tentang SOP yang harus dilakukan oleh peternak dan belante yang di pasar gitu. Boleh dijelaskan lagi Bu untuk yang SOP atau apa syarat-syarat kalau ternak ini mau dijual di luar itu kayak Hmm. gimana? Syarat-syarat ternak yang mau dijual ke antar pulau ya, Ya, antar provinsi, misalnya di Kalimantan itu banyak ngambil dari Madura, lewat Sumeneb, lewat Bangkalan ya. Nah, ini satu yang harus dilakukan adalah harus mendapatkan izin dulu untuk pengiriman ternak antar provinsi melalui sistem. Nah, nanti ada eh, beberapa persyaratan yang harus diikuti. Biasanya provinsi penerima mempersyaratkan harus bebas dari penyakit A, B, C, D, ditunjukkan dengan hasil laboratorium gitu ya. Misalnya PMK harus dilakukan PCR atau ELISA, kemudian dikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang. Kemudian ada surat keterangan kesehatan hewan dan SV, sertifikat veteriner, ini dari pejabat otoritas veteriner dari oke. provinsi, pengirim dan seterusnya. Seperti itu ada sistemnya, bisa dibuka. Nah, itu ada rentetan ininya. Kalau ini belum dipenuhi ya belum bisa diklik gitu ya. Hmm, Nah, salah satunya PAD kita itu yang dari Dinas Peternakan adalah kita mendapatkan PAD banyak dari retribusi pengiriman lalu lintas ternak dan produk oke. ke seluruh Indonesia. Mm-mm. Ini ada perda retribusinya kita sehingga kita mendapatkan masukan PAD juga dari situ. Nah, itu ada beberapa persyaratan itu. Yang jelas tadi untuk ternak itu ada beberapa persyaratan yang harus melalui uji lab, dinyatakan sehat dari beberapa penyakit. Kemudian juga sudah dilakukan vaksin untuk PMK ini minimal 1 kali untuk dilalu lintaskan. Nah, syarat-syarat teknis itu harus dipenuhi. Dan yang jelas ternak ini dipastikan sehat dengan sertifikat veteriner dari pejabat otoritas veteriner kita. Kalau Jawa Timur itu ada Pak Dokter, Dokter Hewan Iswahyudi MP, ini selaku pejabat otoritas veterinernya Provinsi Jawa Timur yang sekarang ini lagi sibuk luar biasa. Oke. Dia ini yang menetapkan apakah Jawa Timur ini dideklar wabah, apakah Jawa Timur ini aman secara penyakit, itu otoritasnya ada di Pak Dokter Iswahyudi. Nah, untuk syarat-syarat itu tadi kan tidak hanya pada saat terjadi wabah ya, Ibu ya. Jadi memang tidak terjadi wabah pun harus Itu dipenuhi. dipersyaratkan untuk lalu lintas. Oke, Dan jadi produknya ya, dan oke. turunannya ya. Dan Tidak hanya turunannya. ternak hidup tetapi juga produk dan turunannya. Kalau produk itu harus mempersyaratkan harus ada NKV, nomor kontrol veterinernya harus punya halal misalnya. Oke. Kemudian telur harus ada pemeriksaan E. coli, salmonella, ya ada persyaratan-persyaratan spesifik tertentu dari produk-produk. Oke, jadi memang Jatim itu sangat disiplin dalam hal SOP dan persyaratan-persyaratan Ya, itu ya. itu ini persyaratan teknis ya. Sehingga tidak hanya Jawa Timur, seluruh provinsi lain pun juga menerapkan hal yang sama. Cuman persyaratannya dari masing-masing provinsi itu sesuai dengan kondisi yang ada di provinsi tersebut. Misalnya kan ada kondisi provinsi tersebut tidak punya penyakit rabies. Nah, Jawa Hmm, Timur ini bebas rabies. Nah, oke. Bali Mm-mm. daerah rabies. Nah, ini persyaratannya tentu berbeda.
Oh gitu. Jadi ketika didistribusikan kemana persyaratan itu juga Iya, berbeda. sesuai dengan peta penyakit zonifikasi penyakit yang ada Oke, saat ini oke. antar Tapi sejauh provinsi. ini Jawa Timur sangat disiplin ya Bu ya. Harus Oke, iya. jadi aman Sobat Jatim, Insya Amin, Allah. aman, Amin. aman. Oke Ibu, kalau terjadi ciri-cirinya, apa yang harus dilakukan? Hanya lapor ke Mak Petugas. Madrinya aja, Mm-mm. dan kita sudah ada Siap, petugas yang ready. langsung Mm-mm, datang gitu. mm-mm. Oke, Ibu terima kasih banyak sudah bersedia menyempatkan ke studio kami yang sederhana Kasih. ini gitu. Banyak insight yang saya dapat dari apa namanya penularan atau wabah penyakit PMK ini, dan karena kami dari Jawa Timur Ya. adalah produksi terbanyak ternak yang juga diekspor ke provinsi lain, harusnya kita harus aman ya. Oke Ibu, mungkin untuk sebelum kita mengakhiri obrolan yang asik ini ya, yang serius kadang asik, ada closing statement mungkin untuk Sobat Jatim yang di luar sana untuk edukasi bagaimana masyarakat bisa terlibat gitu untuk pencegahan PMK Oke. gitu. Monggo. Baik, Sobat Jatim semuanya, pada kesempatan kali ini saya pengen menyampaikan, yuk Sobat Jatim kita bersama-sama mengendalikan penyakit food and mood disease ini di Jawa Timur bersama-sama. Ini kita butuh komitmen. Komitmen ini dari semua stakeholder yang ada, tidak hanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya dari Dinas Peternakan saja, tapi Kominfo juga punya peran yang luar biasa seperti saat ini untuk memberikan informasi, edukasi kepada semuanya, pendengar Sobat Jatim dan juga sobat peternak kita yang saat ini kami berharap tetap semangat. Yuk Rojo Koyo ini tetap menjadi ikoniknya Jawa Timur dan kita berharap Jawa Timur tetap menjadi gudang ternaknya Indonesia, dari Jawa Timur untuk Indonesia, ini tagline kita. Jadi memang semua ada di Jawa Timur untuk ternak ini, mulai dari daging, telur dan susu itu mendominasi secara nasional, itu ada di Jawa Timur. PR kita cukup banyak. Untuk itu mari kita bahu-membahu, yuk kita selesaikan PR-PR yang menjadi kendala kita di bidang peternakan. Salah satunya saat ini yang sedang kita hadapi adalah pengendalian PMK. Sobat Jatim semuanya, PMK ini adalah disebabkan oleh virus. Untuk itu penularannya cepat, airborne juga, sehingga butuh edukasi kepada peternak kita, pelaku usaha kita, termasuk juga untuk yang melalu lintaskan, termasuk supirnya, drivernya, yang mengangkut ternak-ternak kita, itu juga kita berikan edukasi. Terutama pada anak-anak muda, yuk kita peduli kepada peternakan, karena di peternakan ini merupakan agribisnis yang menjadi ikoniknya Jawa Timur, yang nanti itu juga menjadi sumbangsih kecerdasan untuk anak-anak kita, generasi ke depan, karena butuh protein hewani yang itu nanti bisa memacu kecerdasan anak-anak kita yang nanti akan menjadi next generasi pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat luar biasa. Salah satunya adalah cukup asupan gizi dari protein hewani. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Yuk Jawa Timur ini menjadi gudangnya ternak yang mensuplai protein hewani di Jawa Timur dan di Indonesia. Untuk itu mari kita bersama-sama bahu-membahu, yuk kita mendampingi peternak-peternak kita untuk menyelesaikan penyakit PMK ini bersama-sama dengan memberikan edukasi, memberikan pengobatan, memberikan vaksinasi, dan juga memberikan pendampingan termasuk lalu lintas ternaknya. Begitu Bu, mungkin ya, sehingga Luar teman-teman biasa. semuanya ikut bergabung. Oke. Dan agribisnis peternakan ini sangat menjanjikan ke depan karena tren konsumsi juga makin Oke. naik kebutuhannya. Nah, ini kebutuhan kita juga makin tinggi. Siap, Iya. luar biasa Ibu. Terima kasih sudah memberikan imbauan dan semangat untuk para peternak di Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Oke, Ibu, Makasih. terima kasih banyak kesempatannya, banyak insight yang saya dapat. Dan untuk Sobat Jatim semuanya, kalau ada ide atau saran untuk tema podcast berikutnya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe, saya sampai beribet ini Bu. Like dan subscribe channel kami di MMC Kominfo Jatim. Terima kasih banyak.
Sampai jumpa, Sobat Jatim. Terima Sampai kasih. jumpa. Makasih semuanya. Semangat dari Jawa Timur untuk Indonesia. Jawa Timur sebagai gudang ternaknya Oke. di Indonesia. Keren. Seru. Hai.